Bapak, Ibu, saudara-saudari Dharma, selamat pagi. Salam dalam Dharma, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali pagi yang cerah. Karena hampir dalam satu minggu ini hampir setiap pagi juga hujan gitu ya, tapi hari ini cerah. Kalau musim hujan kemudian panas, hujan lagi Pak, yang capek itu nyuci mobilnya. Baru dicuci berapa jam sudah dekil lagi gitu ya. Bapak Ibu Sedharma, berbahagia sekali pada pagi hari ini saya bisa memenuhi undangan ceramah yang memang dimintanya kurang lebih dari 2 bulan yang lalu. Tapi kebetulan baru bisa sebetulnya minggu lalu, tapi tukaran dengan Romo Chaoming, jadi minggu ini digantikan. Bapak Ibu Sedharma, belum lama saya diundang ke suatu acara ulang tahun. Memang kalau tiap kali acara ulang tahun itu ramai sekali. Bahkan saya dengar juga dari Romo Chaoming hari ini ada perayaan ulang tahun juga, katanya Ibu Siwi ya. Jadi perayaan ulang tahun memang sungguh membahagiakan. Kenapa sungguh membahagiakan? Karena disitulah teman-teman, kemudian saudara, mungkin anak cucu semua datang mengucapkan selamat, begitu ya. Dan mengharapkan, didoakan semoga panjang umur. Kalau dulu tuh tradisi Tionghoa tuh Bapak Ibu, kalau ada orang sejid atau ulang tahun tuh didoakannya semoga berusia 100 tahun, didoakannya. Semoga berusia 100 tahun. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, jangan sekali-kali ngomong semoga berusia 100 tahun kalau ulang tahun dia sudah yang ke-95. Walaupun panjang umur 95, tapi karena kita ngomongnya salah, semoga berusia 5 tahun, jadi kita cuma ngedoain dia nambah umur 5 tahun aja gitu. Ya. Jadi itu juga kita lihat dulu umur berapa yang ulang tahun. Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, yang namanya ulang tahun sebetulnya itu adalah jadi tradisi masyarakat atau tradisi suatu negara. Dulu orang ulang tahun itu awal-awalnya dirayakan ini 60 tahun baru dia ulang tahun. Karena apa? Dianggapnya kalau usia 60 tahun sionya itu sudah muter 5 unsur semuanya, begitu. Jadi dia udah merasakan semua unsur dari sio dia itu. Kan sio 12 tahun sekali ya Pak ya. Kan kita orang Tionghoa kenal ada 5 unsur: kayu, emas, kemudian api, air, tanah. 12 sio kemudian kali 5, 60. Jadi usia 60 ulang tahun begitu. Tetapi sekarang lebih moderat karena adanya asimilasi budaya dan lain sebagainya. Kemudian orang merayakan ulang tahun bahkan setiap tahun, begitu. Itu yang bisa setiap tahun kalau lahirnya enggak tanggal 29 Februari. Kalau yang lahirnya tanggal 29 Februari, ulang tahunnya 4 tahun sekali, begitu ya. Jadi kalau misalnya ulang tahun 4 tahun sekali, dia sudah umur 12 tahun, itu baru ulang tahun ketiga dia. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, tapi pada saat ulang tahun yang paling penting kita renungkan adalah ya, bahwa kita harus bisa bertambah umur itu tambah bijaksana, tambah pandai, tambah pintar. Harusnya demikian. Dalam Dhammapada Sang Buddha katakan, ibarat seekor sapi bertambah lama tambah gemuk, tapi kebijaksanaannya tidak bertambah. Bapak Ibu Sedharma, kita jangan seperti itu. Semakin tua, jangan semakin kita gemuk, semakin kita usianya saja menang, tetapi kebijaksanaan kurang. Dari mana seseorang bisa bijaksana? Banyak hal, nanti akan saya jelaskan di sini bagaimana caranya kita supaya bisa nambah kebijaksanaan kita. Kemudian
selain tanpa bijaksana, juga kita mempunyai kewajiban harus terus menambah perbuatan-perbuatan baik kita. Kenapa demikian? Bapak Ibu, usia tidak tahu. Buddha bilang, hidup tidak pasti, mati pasti. Kalau hidup, besok ada apa? Kita nggak tahu. Nanti kita pulang dari sini, saya habis dari sini ke Bekasi, kemudian ada apa? Saya tidak tahu. Tapi mati pasti. Cuma nggak tahu gilirannya kapan. Begitu. Nggak tahu kapan kita akan dijemput oleh dewa kematian, atau kita akan habis usia kita di kehidupan sekarang. Oleh karena itu, karena kita tidak tahu, maka harus banyak perbuatan baik. Masih muda, kalau diajak berbuat baik, berpikir, masih muda ini ngapain kebaktian, nanti banyak waktu. Tunggulah nanti sudah menikah. Sudah menikah nggak kebaktian juga. Aduh repot, anak masih pada kecil-kecil, nggak bisa ditinggal. Anak sudah besar, nggak kebaktian juga. Nantilah, soalnya di rumah nggak ada orang, ini ngejagain cucu. Tuh, nggak kebaktian juga. Anak udah besar, menikah kan punya anak, kita jagain cucu. Akhirnya kita nggak kebaktian juga. Begitu sudah ngukur ranjang, Bapak Ibu tahu ngukur ranjang? Sudah nggak bisa kemana-mana, ukurannya di ranjang saja kita. Nah barulah di situ, aduh kemana aja gitu kan, seperti itu. Selama ini baru mulai berpikir, aduh enak ya masa muda, enak ya masih sehat, masih kuat. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita yang masih diberkahi oleh Tien, yang masih diberkahi oleh Tuhan, sehat, umur panjang, itu harus kita manfaatkan dengan baik. Karena apa? Tidak semua orang punya berkah sehat, dan tidak semua orang punya berkah umur panjang. Kalau yang tua mati duluan Pak Rudi, kalau Pak Rudi lebih muda dari saya belakangan, belum tentu. Belum tentu. Karena apa? Usia kita tidak tahu. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, apa yang kita lihat kalau kita sering mengunjungi orang ulang tahun atau pesta ulang tahun? Biasanya kita ditraktir makan, ya, makan. Itu udah paling sip dah. Kadang-kadang teman ulang tahun juga kita mah langsung ngomongnya kapan makannya di mana gitu. Mau makan di mana? Kapan nih makannya? Seperti itu. Itu manusiawi. Karena apa? Pergaulan Bapak Ibu biasa. Karena apa? Itu kan suasana happy, suasana bahagia, senang. Tetapi juga harus pada saat kita merayakan ulang tahun itu, atau kita pada saat hari lahir kita itu tiba, juga jangan lupa melakukan perbuatan baik di hari lahir kita itu. Ya, bisa berdana, function, ya, dan lain sebagainya. Kalau masalah function ini, saya pernah ditanya, Pak Rudi, kalau kita function kan lepas hewan, lepas burung. Misalnya ulang tahun sembahyang ke wihara, ke kelenteng, kemudian habis sembahyang function, itu ada tukang burung pipit, kita beli dilepas deh, gitu ya. Itu apa benar tuh functionnya sah atau enggak ya? Soalnya apa? Itu tukang burung udah nungguin gitu ya, dilepas burungnya, seperti itu. Bapak Ibu, dia tanya seperti itu. Kenapa? Anggapannya kalau kita sering function, itu tukang burung jadi tambah getol nyariin burung. Begitu Pak, tambah getol nangkepin burung. Jadi karena gara-gara kita function, itu burung ditangkepin begitu. Nah seperti itu. Masalahnya lagi, dalam satu hari juga berapa banyak orang yang function. Nah seperti itu. Terus apakah semua beragama Buddha? Itu pertanyaannya. Ada lagi, Pak Rudi kan nggak vegetarian ya? Oh ya, saya karnivora, saya bilang.
Karnivora itu pun makan daging gitu ya. Saya karnivora, saya bilang gitu. Harusnya vegetarian Pak Rudi. Kenapa? Karena kalau kita makan daging itu misalnya ayam, Pak Rudi sudah membantu pembunuhan katanya. Pak Rudi sudah membantu pembunuhan. Jadi kalau Pak Rudi beli ayam sama juga Pak Rudi sudah membantu tuh orang akhirnya jadi motong ayam. Terus saya balik tanya, terus kalau saya nggak makan ayam, itu orang motong ayam juga nggak? Tetap motong Pak. Masalahnya kesimpulannya berapa banyak orang yang bukan yang beragama Buddha yang vegetarian. Begitu. Tapi saya berkata begitu bukan tujuannya lebih baik jangan vegetarian, makan daging saja, bukan. Tetapi saya ajak berpikir secara bijak. Seperti itu. Jangan berpandangan bahwa gara-gara kita makan daging kita membantu seperti itu, bukan. Toh kita beli ayamnya pun kadang-kadang yang sudah jadi. Bukan kita tunjuk itu bang yang gemuk kan, potongin, nanti saya pulang saya ambil. Nah itu nggak boleh. Ya, kan saya nggak motong gitu kan. Saya nggak motong buat pesta nanti ulang tahun. Ya, seperti itu. Lebih baik yang sudah cabut bulu saja. Kalau di pasar kan ada tuh yang sudah dicabut bulu, ya sudah beli itu saja tinggal dimasak. Atau beli di supermarket yang sudah beres tuh ya tinggal dimasak. Nah seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, jadi tujuannya bukan seperti itu. Vegetarian itu melatih cinta kasih, kemudian juga kita bisa menghindari beberapa penyakit. Kalau makan ayam, daging ayam tiap hari juga nggak kuat. Kenapa? Mahal. Begitu. Ya, lagi pula juga bosen kalau tiap hari begitu. Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, jadi tujuannya melatih cinta kasih. Kita bisa terhindar dari beberapa penyakit regeneratif biasanya, seperti jantung, darah tinggi, diabetes dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, dalam memang ulang tahun ini setiap orang merayakannya berbeda-beda, tergantung dari suku, etnis atau dari bangsa mana dia berasal. Tapi kalau orang Tionghoa biasanya perayaan ulang tahun terbesar dalam hidupnya pada saat dia menginjak usia 80 tahun. Ya, setelah 80 tahun. Karena dianggap apa? Dianggap sebagai dewa bintang sudah. Ya. Biasanya saya pernah waktu itu juga diundang waktu saya masih SMA itu. Jadi teman saya punya poponya itu 80 tahun. Keluarganya merayakan, kemudian mereka paikui di depan mamanya. Seperti itu. Nah itu dia Bapak Ibu. Jadi 80 tahun itu nggak gampang. Kalau sekarang kita bisa usia 70 tahun saja, bagus. Kalau lebih dari 70 tahun sekarang sudah misalnya 75, 80, bonus namanya. Ya, berarti banyak tabungan karma baik di kehidupan lampau. Karena apa? Tidak suka melakukan pembunuhan makhluk hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, tadi dikatakan kita harus bertambah bijaksana, tambah pinter. Orang sukses Bapak Ibu tidak hanya IQ-nya yang tinggi, tetapi juga EQ-nya harus tinggi dan SQ-nya harus tinggi. EQ adalah emotional quotient. Bagaimana dia memanage perasaan emosi dia sehingga bisa menjadi baik, terkendali dengan baik. Orang sukses bukan hanya pintar. Banyak orang pintar. Dulu teman-teman saya juga pintar-pintar juga. Saya banyak kenal teman-teman yang jauh lebih pintar, ranking terus dan lain sebagainya. Tetapi biasa-biasa saja. Ada yang dulunya nggak begitu pintar, sedang-sedang saja kemampuan IQ-nya, tetapi bisa sukses besar. Kenapa ya seperti itu? Karena apa? Itu dia punya EQ dan SQ juga baik. Jadi bukan cuma IQ. SQ itu spiritual quotient. Dia mengenal dirinya sendiri. Bapak Ibu, walaupun orang tua sudah 80 tahun,
belum tentu dia bisa kenal dirinya sendiri. Contoh, dulu ada orang mau pulang berlayar. Habis pulang berlayar, terus dia ditanya, kamu berlayar dari mana? Oh, saya berlayar keliling dunia. Wah, kalau keliling dunia aja sih begitu aja mah bisa, saya juga, orang bilang begitu. Terus dia ambil telur, waktu itu di meja makannya ada telur, dia ambil telur. Terus orang ini bilang sama teman-temannya, nih coba berdiriin nih telur supaya bisa berdiri. Teman-temannya yang lain, berusaha berdiriin itu telur di meja, jatuh lagi, berdiriin, jatuh lagi, jatuh terus. Teman-temannya, nggak mana mungkin telur bisa berdiri di atas meja. Coba sekarang kamu, dia yang tadi yang nyuruh, orang itu ambil telurnya, kemudian telurnya dia ketok dulu ke meja ujungnya, tak, kan pecah tuh ujungnya, baru diberdiriin, tak, berdiri itu telur. Terus teman-temannya bilang, wah kalau kayak gitu, gue juga bisa, dia bilang begitu kan. Terus kawannya yang kasih tebak-tebakan, kenapa kalau kamu bisa, kenapa tidak dilakukan sejak awal? Kita kadang-kadang Bapak Ibu gampangnya begitu, kalau gitu aja juga bisa Pak, gampang itu mah, seperti itu. Kalau gitu aja mah nenek-nenek juga tahu katanya. Nah begitu. Tapi kenapa tidak dilakukan? Berarti dia belum bisa mengenal kemampuan dirinya sendiri. Belum kenal diri kita sendiri. Bapak Ibu, banyak orang tidak kenal diri sendiri. Jadi jangan cerita mau bisa kenal orang lain, mau ngerti orang lain, mau bisa ngatur orang lain. Kalau diri sendiri saja tidak bisa kita kenal. Siapa saya? Who am I? Begitu. Kita mau ulang tahun tiap tahun dirayain, tambah umur gitu ya. Tapi nggak kenal diri kita sendiri sampai sekarang. Merasa paling benar dengan anak. Anak begini ngebilangin, wah kita nggak bisa. Seperti itu. Belum tentu. Generasi muda, generasi yang lebih kritis, yang lebih maju. Orang tua zaman sekarang mau tidak mau juga harus mengikuti hal itu. Begitu. Kemudian, ya, untuk kita bisa bertambah bijaksana, kita harus banyak melakukan hal-hal yang bisa menambah kemampuan hidup kita, skill kita Bapak Ibu. Saudara jangan berpikir kalau sekarang Anda jadi manajer, jadi pimpinan, bahwa itu adalah tempat yang aman untuk hidup Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Belum tentu. Karena apa? Dunia maju dengan pesatnya. Dunia teknologi sangat maju sekarang. Kadang-kadang kalau saya lihat kita ini aneh Pak Bu. Tiap minggu kita yang doain, tapi kita nggak bisa ikutin. Nah ini, kenapa tiap minggu kita yang doain? Lihat di Etawata. Dewo wasatu kalena sasa sampati hotuja pito bawatu lokoja raja bawatu damiko. Semoga hujan turun tepat pada waktunya. Dunia maju dengan pesat. Kita yang doain tuh tiap minggu. Ini dunia maju dengan pesat. Benar gak maju? Maju nih. Kitanya nggak maju Pak. Kan lucu kita yang ngedoain tiap minggu, tapi kita nggak mau maju. Ini ada kesalahan berarti. Ada seorang tukang kayu. Dia menganggur, kemudian dia melamar kerja di suatu tempat penebangan kayu. Kemudian tukang kayu ini menghadap bos si perusahaan penebangan kayu itu. Ini perusahaan kayunya belum modern, masih pakai kapak nebang pohonnya. Terus diterima, setelah wawancara diterima, kemudian si bosnya ini tanya, dalam satu hari kamu bisa menebang berapa pohon? Pemuda ini bilang, minimal 6 pohon. Jangan main-main nebang pohon gede pakai kapak. Nggak gampang. Dia bilang 6 pohon. Baik, kamu saya terima kerja di sini. Ini modal kamu. Jadi dikasih kampak. Kasih. Kemudian si pemuda ini dengan gembira karena diterima kerja, dia bersemangat kerja. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
Bahkan Bapak Ibu, hari itu dia bisa menebang 8 pohon. Luar biasa. Semangat tinggi. Itu dilaporkan ke pimpinan. Pimpinan kaget. Wah, luar biasa ini anak. Ternyata kemampuannya jangan dianggap remeh. Ya. Jadi ini hal yang menjadi talent dia gitu, kemampuan dia, skill dia, begitu, keahlian dia. Udah. Seminggu tetap tuh 8. Minggu kedua jadi 7. Minggu ketiga jadi 6. Begitu 1 bulan cuma 5 dia bisa nebang pohon. Yang lain bisa 6 pohon, 7 pohon. Dia berpikir, apa saya kurang semangat ya kerjanya? Akhirnya orang-orang mulai jam 8, dia mulai jam 6. Karena malu nih, dia mulai jam 6. Bubar jam 4, orang-orang dia selesai jam 5. Lebih awal 2 jam, lebih mundur 1 jam, 3 jam. Berhasil tuh, naik lagi dari 5 jadi 6. Minggu berikutnya jadi 5 lagi. Padahal udah ditambahin jamnya, yang lain kayak biasa, tapi kok cepet gitu. Akhirnya dia merasa malu, dipanggillah dia oleh pimpinan perusahaan itu. Ditanya, kenapa kamu kinerjanya sekarang jadi merosot? Apa kamu malas tidur-tiduran saja kerjanya? Biasa. Kalau bagus Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, kita di tempat kerja kadang-kadang ditambahin kerjaan, tapi gaji nggak ditambahin. Biasa. Tapi kalau kita jelek kerjanya, siap-siap. Ya, siap-siap. Dengar Dhammapada. Begitu, ya. Kata-kata mutiara begitu ya dari pimpinan kita. Nah, dipanggil dia. Kamu apa tidur saja kerjamu? Begitu kan? Tidak, Pak. Bahkan saya sudah menambah jam kerja saya dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Tapi kenapa kamu tambah merosot prestasi kerjanya? Saya juga bingung, Pak. Dia bilang begitu. Saya juga bingung kenapa ya. Bapak Ibu, tahu nggak kenapa saudara-saudari Dharma dia bisa merosot padahal semangat tinggi? Satu hal yang dia lupa. Dia lupa mengasah kampaknya. Nebang pohon bisa cepat kalau kampaknya tajam atau tumpul. Tajam. 1 bulan dia nggak asah itu kampaknya. Sedangkan dia pakai itu tiap hari. Maka jadi tumpul. Pisau juga begitu ya Bu ya. Di rumah di dapur. Nggak diasah, ya tumpul dia. Tapi begitu tajam motong daging, aduh enak banget. Nggak pakai tenaga dikit. Coba kalau pisau muntul motong daging, aduh setengah mati kita. Begitu udah ngotot, itu kayak motong sendal jepit, itu bukan kayak motong daging itu. Gitu kan, seperti itu. Nah, dia lupa mengasah kampaknya. Artinya apa Bapak Ibu saudara-saudari Dharma? Disinilah kita. Kadang-kadang kita merasa sudah cukup kemampuan kita sampai di sana. Kita lupa menambah atau mengasah kembali skill kita, kemampuan kita untuk hidup. Buddha katakan dalam Manggala Sutta bait keempat, bahusat kanca si panca etang manggalang mutamang. Memiliki pengetahuan dan keterampilan adalah berkah utama. Kenapa? Itu modal Bapak Ibu saudara-saudari Dharma. Orang mau keluar dari kemiskinan, pendidikan. Orang punya pendidikan, daya pikir, cara pandang sudah berbeda. Itu yang mempengaruhi. Jadi ini penting. Jangan merasa bahwa kita sudah punya kedudukan bagus di kantor, bos sayang saya dan lain sebagainya. Ingat Bapak Ibu, ajaran guru kita, segala sesuatu adalah tidak kekal. Anicca. Oleh karena itu kita harus bisa terus mengembangkan kemampuan diri kita sendiri. Rudi, kalau Pak Meni udah tua nih, mau apa lagi? Loh, jangan berpikir bahwa kalau kita semakin tua bahwa kita semakin tidak bisa apa-apa. Justru mesti ditunjukkan semakin tua menjadi contoh yang semakin baik. Begitu. Ya. Jangan nyontohinnya ya baik kalau udah nggak ngapa-ngapain di rumah gitu ya. Orang mungkin kegiatan apa, kegiatan sosial atau apa begitu ya. Ini enggak. Kalau anak kumpul semua dikumpulin, ayo nih kita kocok kartu deh tuh, gitu ya. Main.
kakek, nenek, bapak, anak, cucu sama. Nah, seperti itu. Itu jangan, ya. Tinggal yang seperti itu. Jadi ini penting. Kenapa? Karena kemampuan kita harus terus kita tambah. Banyak membaca, banyak mendengar, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, mungkin banyak orang berpikir, kalau ceramah itu susah ya Pak Rudi. Betul, ceramah itu tidak gampang. Tetapi lebih tidak gampang lagi kalau dia bisa ceramah tapi tidak mau membaca. Tidak mau menambah pengetahuan dia. Begitu. Tidak mau menambah daya pandang dia atau cara pandang dia yang lebih bagus lagi. Banyak yang seperti itu. Ya, akhirnya monoton dan lain sebagainya, tidak menarik, ya. Ceramah beda dengan kalau kita ulang biku dengan Dharma Duta. Kalau saya ini Dharma Duta gitu ya. Kalau Bante, suhu itu ada aturan, nggak bisa sembarangan. Kalau Dharma Duta masih lebih bebas, nah, seperti itu. Makanya jangan seperti juga monoton. Begitu monoton Bapak Ibu, ini cuma yang dengerin 5 baris kursi di depan saya, yang lain meditasi. Ya, nah, seperti itu. Oleh karena itu tambah kemampuan. Gimana sih supaya bisa gitu? Karena apa? Ini juga cara. Orang tua yang bisa mentransfer ilmu kepada anaknya adalah orang tua yang mengerti bagaimana cara berbicara kepada anaknya. Kalau sekarang harus begitu. Kalau dulu enggak. Anak gak bisa diatur, rotan keluar. Selesai. Teratur. Kalau sekarang enggak bisa seperti itu. Harus kita punya kemampuan itu. Kemudian menambah pengetahuan, tapi banyak membaca, banyak melihat. Kalau banyak melihat, banyak nonton berarti. Nonton di sini bukan nonton 21. Ya, nonton di sini bukan nontonin sinetron buat nambah pengetahuan. Jujur aja, kalau sinetron mah mendidiknya balas dendam. Benar, benci, berusaha mencelakai orang, begitu mendidiknya. Lebih baik mah udah putar ITV aja di rumah. Kalau mau nonton sinetron seperti itu, ya, itu lebih bagus, mengajarkan cinta kasih betul-betul, ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, banyak melihat di sini kita juga bisa menambah pengetahuan, ya. Seperti misalnya kalau kita tiba di suatu tempat, kita banyak melihat, oh ini begini, oh ini begini. Belum lama saya ke Makassar. Saya diajak pergi melihat kelenteng-kelenteng tua di sana. Saya pergi. Kemudian pantai, kemudian goa dan lain sebagainya. Banyak melihat dan banyak tanya. Banyak tanya, begitu, ya. Ini bagaimana kejadiannya, sejarahnya dan lain sebagainya. Otomatis dengan melihat begitu jadi nambah. Oh, di daerah sini budayanya seperti ini, daerah sini budayanya seperti ini. Inilah menambah kita wawasan kita. Nah, seperti itu, ya. Kemudian kalau kita sudah memiliki kemampuan, karena kita sudah bertambah usia, memiliki kemampuan yang baik, kita sudah bisa berusaha untuk menghidupi kehidupan kita dengan baik, maka hindari kebocoran-kebocoran dalam hidup kita. Ada orang ambil air, 2 orang bertetangga lomba menuhin baknya. Kemudian ya bawa 2 ember besar, 2 orang ini lomba bawa 2 ember besar, kemudian ambil di sungai, balik lagi lari ke rumah, masukin ke bak. Balik lagi ke rumah, masukin ke bak, bolak-balik seperti itu. 6 kali balik, tetangganya baknya sudah penuh. Tetapi tetangga yang sebelahnya baknya belum penuh, baru terisi 3/4. Kalau menurut pandangan ibu bapak, saudara-saudari Dharma, kira-kira apa penyebabnya? Baknya ukurannya sama, tapi kenapa yang satu penuh, yang satu tidak penuh? Karena Bapak Ibu, salah satu embernya bocor. Udah dapat airnya, karena embernya bocor kan banyak keluar sepanjang jalan.
Nah, begitu tuang kan dapat, tapi kan nggak penuh. Yang ini penuh, yang ini nggak penuh karena ini dia bawa embernya bocor. Kita juga begitu. Kalau hujan, ini kan kemarin hujan nih, nah, kebenaran banget ya, lagi musim hujan, pas nih ceramahnya. Rumah kan pernah kebocoran juga ya. Nah, begitu rumah bocor, ibu lakukan apa? Lihat dulu ya, ambil baskom, terus tadahin airnya, kemudian dilihat bocornya sudah mana, bener nggak? Betul kan? Nggak ada yang orang rumahnya bocor, ya biarin aja bocor. Itu kelainan. Seperti itu, ya. Jadi dia pasti cari bocornya di sebelah mana. Kalau hujannya sudah berlalu, kita tahu ada bocor di sana, apa yang kita lakukan kemudian? Manggil tukang, betul. Manggil tukang, bang, coba lihat di atap saya ada bocor. Mungkin gentengnya bergeser, kucing berantem, atau gentengnya pecah dan lain sebagainya. Akhirnya tukang benerin. Harusnya begitu ya. Tapi dalam hidup kita kadang-kadang tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma. Kadang-kadang kita senang dengan yang bocor. Mau bukti? Lihat ya, nih. Ada 6 bocor di ember itu. Artinya apa? Ada 6 pemborosan dalam hidup kita. Jadi makin tua, ulang tahun bukan tambah homia, bukan tambah homing, bukan tambah bagus hokinya, bukan tambah bagus nasibnya, makin tua makin jaya. Ini makin tua makin susah. Ini lebih sedih nih. Kalau muda susah tua kaya, enak ya Pak Bu? Enak gak? Enak. Apalagi muda kaya tua kaya, itu lebih enak. Begitu ya. Dan yang lebih susah, muda kaya tua sengsara, susah. Ini lebih susah. Dan yang paling susah, muda susah, tua juga susah. Begitu. Tinggal pilih mau yang mana dah. Itu mah terserah. Ya. Mau susah dari muda sampai tua, silakan. Kalau muda sudah susah, tua mau kaya, silakan. Begitu kan. Muda kaya, tua mau susah juga silakan. Pilih jalan masing-masing. Tetapi kita maunya semakin kita bertambah usia, semakin kita bertambah bahagia hidup kita. Salah satunya bocornya yaitu orang suka minum minuman keras. Orang kalau hobinya cekek botol, tahu ya Bu, cekek botol. Botol kan ada lehernya tuh, kan dicekek kan kalau minum ya. Cekek botol, minum. Ini minuman keras tentunya. Ini sulit untuk dihilangkan. Kenapa? Ini penyebab kebocoran di dalam rumah kita. Yang tadi. Rezeki yang sudah dicari banyak, karena hobinya minum minuman keras, itu kan tidak murah. Mahal. Apalagi sudah minuman ketemu narkoba. Wah, klop dah. Begitu. Dari anak yang suka nyolong, berani mencuri. Karena apa? Saking pengen. Sudah kecanduan. Ini sangat bahaya. Bocor ini harus di stop. Minum minuman keras tidak ada gunanya. Kecuali mungkin pada saat-saat tertentu. Begitu. Udara sangat dingin, cuaca sangat buruk. Mungkin kalau di Eropa, di mana yang katanya dingin, mereka minum 1 sloki whisky dan lain sebagainya, itu untuk menjaga kesehatan badan dia, kehangatan badan dia. Tapi kita tropis, dayanya gerah, panas, hobinya minum itu, wah nggak cocok, udah tambah panas. Begitu, itu hindari. Kenapa? Orang yang biasanya suka minum minuman keras susah sekali Bapak Ibu untuk meninggalkannya. Nggak usah minuman keras dah yang gede, yang cuma segede telunjuk nih, kita susah ninggalinnya. Apa tuh? Rokok. Ya, susah ninggalinnya. Saya pernah suatu saat diundang ceramah di suatu tempat di suatu desa di Jakarta Barat juga, tapi daerah pinggiran. Dia bilang, wah, Korima enak ya sekarang, hidupnya sudah maju. Padahal dulu rasanya kita sama-sama ya kok masih naik motor. Kemudian saya bilang begini, enggak.
Sebenarnya kita sama-sama maju. Tapi ada yang salah. Pada saat maju bersama itu, dia kerja juga rajin, anak itu, Pak Bu, rajin. Tapi ngerokoknya sehari bisa 2 bungkus. Anak sekolah aja susah. Dia bilang, bayaran mahal ya Korudi, gitu kan. Terus saya bilang, ngerokok berapa sehari? 2 bungkus. Sebungkus berapa? Anit 11.000 sebungkus. 2 bungkus 22.000. Saya bilang, coba 22.000 kali 30. Berapa tuh? 660 ya. 660.000. Cukup gak buat bayaran anak sekolah? Itu mah cukup. Korudi orang bayarannya cuma 100.000. 100.000 dia bilang berat buat bayaran sekolah, tapi buat ngerokok enggak berat. Ini namanya orang seneng rumah bocor. Jadi udah tahu nih rumahnya bocor, biarin aja bocor. Nah ini makanya saya bilang, kita tahu dalam hidup kita bilang benerin dong kalau rumahnya bocor. Bener secara teori orang begitu, tapi kenyataannya dalam hidup banyak kita senang dengan rumah yang bocor. Udah tahu ini sumber yang pengeluaran yang pemborosan. Ini mohon maaf, bukan berarti aduh saya tersinggung, saya merokok Pak Rudi, mohon maaf sekali. Tapi kalau saya ditanya lebih baik merokok atau tidak, lebih baik tidak merokok. Seperti itu. Karena apa? Itu prinsip hidup saya. Kalau prinsip hidup Bapak Ibu yang merokok ya silakan saja, begitu. Tapi kalau saya ditanya lebih baik mana? Lebih baik tidak merokok. Seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma, ini dia. Tapi kalau mampu ya terserah, mau 1 hari 1 pak. Asal itu bibir sama paru-paru kuat mah nggak apa-apa. Ya, Pak ya, sepak berapa isinya tuh ya? Seperti itu. Makanya. Kemudian bocor yang kedua adalah suka keliaran, bulu kaki jatuh di jalan. Suka ngelayap, benar nggak? Anak suka ngelayap, hemat apa tambah boros? Boros kalau kita suka ngelayap. Coba dah, kelayapan gitu. Aduh di rumah nggak enak, betah nggak ngapa-ngapain. Kita iseng-iseng ke mall. Tadinya rencana iseng-iseng cuman cuci mata, terakhir cuci dompet. Bener. Tadinya nggak niat beli, terakhir begitu lihat, ini bagus, ini lagi diskon nih. Nah, tuh, begitu. Kadang-kadang nih Bu, kita yang belanja bulanan saja, karena apa? Saya sering nemenin istri tiap bulan belanja bulanan. Saya mah tinggal bagian dorongin troli dah, pokoknya ya. Nah, seperti itu. Istri yang tahu apa yang mau dibeli, ya terserah, gitu kan. Padahal sudah dicatat. Rinso, apa. Tapi begitu nanti kalau kita belanja, jalan di mall, di supermarket, ya, di Carrefour atau di mana, begitu lihat nggak ada itu yang namanya pasta gigi, odol masih ada di rumah. Tapi begitu lihat beli 2 dapat gelas, beli tuh. Bener nggak? Kita beli tuh, lumayan nih dapat gelas. Sabun cuci piring yang tadinya masih ada di rumah, masih bisa sebulan lagi. Begitu dia lihat dapat mangkok, beli tuh. Bener nggak? Itu mah naluri biasa. Orang kalau dapat hadiah kan seneng ya Bu ya, biar mangkok atau gelas, tapi seneng rasanya begitu. Itu dia. Akibatnya apa? Suka keliaran di supermarket tuh. Mestinya sabun, ya udah dorong aja, jangan ngelihat apa-apa, pokoknya ke tempat sabun, ambil sabun gitu. Harusnya begitu. Cuma kadang sering ngelihat-lihat begitu ya, seneng, ya akhirnya beli juga. Tapi itu sih istilahnya Bapak Ibu, pemborosan yang bukan tujuannya untuk menghamburkan kekayaan, bukan. Kalau itu kan juga dipakai. Ya bisa mungkin buat bulan depan atau lain sebagainya. Tapi salah satu contohnya begitu tuh kita. Seperti itu. Jadi kalau itu mah mungkin belum bocor kali ya, baru rembes. Gitu. Nah, tuh. Kalau bocor kan udah parah airnya. Kalau ini rembes gitu ya. Nah, basah aja gitu. Nah, tuh. Jadi jangan suka kelayapan, jangan suka keliaran. Kalau nggak perlu ya sudah di rumah saja. Toh sekarang ada TV kabel, yang lain-lain, Indovision apa, bisa nonton macam-macam di rumah. Baik. Kemudian suka ke tempat hiburan. Ini juga pemborosan. Film apa semua wajib ditonton di bioskop. Nggak milih. Pokoknya udah kayak kecanduan. Tiap minggu minimal 2 kali.
Ini juga sumber pemborosan. Seperti itu. Kalau bukan film yang booming, saya nggak mau nonton di bioskop. Begitu. Kenapa? Ya, karena yang pertama waktu, yang kedua juga kayaknya biasa. Kalau nonton film biasa saja lebih baik beli DVD-nya atau VCD-nya, begitu. Tapi kalau yang booming besar, bagus gitu, orang bilang bagus, baru tuh senang nonton di bioskop. Karena apa? Sound systemnya lebih mantap, begitu kan? Seperti itu. Kayak film Kiamat 2012, nggak seru kalau nonton di TV. Kalau di bioskop seru, wah gila. Habis keluar takut mati semua tuh. Habis nonton, bener takut mati juga. Saya begitu keluar, kalau beneran gimana ya? Udah sembahyang aja tuh, gitu ya. Seperti itu ya. Suka ke tempat hiburan, termasuk apa? Dugem, ya, yang saudara-saudari Dharma, ya kurangilah. Termasuk apa lagi? Warnet. Tempat hiburan juga. Ini sekarang banyak nih penyakit anak kita kecanduan warnet. Kalau udah ke warnet bisa lupa. Gitu. Pemborosan. Seperti itu. Bocor yang keempat. Judi. Nah ini susah nih. Judi. Kumpul 4 orang bukan membahas dhamma. Bukan diskusi dharma. Bukan dhamma sakaca. Tapi ayo daripada ngantuk. Udah tuh. Kocok tuh kartu katanya. Jadi dah. Orang lewat, Ci, ayo nemenin kurang 1 kaki meja. Kaki meja udah lengkap 4 kurang 1. Ya, seperti itu. Judi. Hobi. Itu juga sumber pemborosan. Tapi karena hobi terus, ya Rudi daripada iseng di rumah gitu. Ini udah tahu dia bocor, keluar duit, tapi seneng dengan rumah yang bocor. Terus dilakukan. Apalagi kemarin bola dunia ya. Piala dunia ya. Saya yakin umat wihara pun 50% lebih mah taruhan. Biar taruhannya beli Coca-Cola sebotol-sebotol juga gitu kan. Seperti itu. Apalagi itu ada si Paul Gurita. Wah. Mantap itu. Nggak meleset, bener. Saya pikir juga tadinya bohongan, ternyata setelah diikutin bener. Teman saya ada yang sampai menang jutaan gara-gara tuh Gurita. Tapi kalau si Paul Gurita kemarin itu Spanyol lawan Belanda itu salah, Belanda menang, udah jadi Gurita goreng tepung dia. Ya, gara-gara dia banyak yang bangkrut berarti kan, seperti itu. Nah ini dia, judi coba Bapak dihindari. Ini adalah sumber kebocoran di rumah kita juga. Kenapa? Jangan berpikir orang senang menang judi. Tambah dia menang, tambah dapat banyak, dia pikirnya apa? Tahu begitu pasang gedean. Tahu begitu tembak lebih besar lagi. Seperti itu. Kenapa? Punya duit. Kalau kalah, dia nyesel. Begitu. Kalau kalah dia nyeselin perbuatan dia. Aduh, kenapa gua taruhan? Ya udah tahu gak punya duit. Nah, itu dia. Seperti itu. Terakhir, minjem. Udah minjem, gak menang juga. Jadi hutang. Ini berantakan semuanya. Gara-gara rumah bocor 1, gara-gara judi nih, bocornya cuma 1, yang lain gak judi aja nih, bocornya kan cuma 1. Itu semua pondasi rumah di atap bisa ambruk. Basah kan lapuk kayunya, bisa ambruk rumahnya. Artinya apa? Gara-gara judi rumah tangga juga bisa berantakan. Tambah tua bukan tambah happy ulang tahun tiap tahun, tambah susah. Seperti itu. Terakhir, salah satu sebab bocor adalah, atau sebab pemborosan adalah, kita memiliki teman-teman atau sahabat-sahabat yang tidak baik. Coba sekarang cek dalam hidup kita. Teman kita orang wihara sama teman kita main tupok, banyakan mana? Dicek dah. Teman kita yang suka ngajak kita kebaktian sama teman kita yang suka ngajak kita pelesiran, banyakan mana? Didata. Bikin statistiknya, ya. Coba lihat mana yang paling banyak dalam hidup kita, teman yang baik atau teman yang tidak baik. Kalau banyak yang tidak baiknya, berarti kita harus pelan-pelan mengurangi yang tidak baik supaya teman-teman yang baik lebih banyak. Kalau sudah banyak teman-teman yang baik, bersyukur bahwa selama ini kita tidak bocor dari sana. Benar Bu, Pak.
Kalau yang namanya suka teman-teman yang tidak baik, akhirnya juga tidak baik. Kita yang benar pun, yang baik pun, kalau bergaul dengan yang tidak baik, orang bilang tidak baik. Contoh, kalau kita pergi ke pasar, masuk ke pasar yang jual ikan semuanya. Kalau di BSD itu ada pasar modern, Pak, Bu. Di daerah saya itu semuanya ikan jualan, daging semuanya daging, jadi nggak nyampur gitu. Nah, kalau kita pergi ke sana, kita nggak pegang ikannya, kita cuma lihat-lihat. Kemudian kita keluar lagi dari daerah yang ikan tadi, bau tadi keluar, coba cium pakaian kita, bau amis, bau ikan juga. Padahal kita nggak pegang-pegang. Terus kita pergi ke toko hio di Petak 9 atau di Glodok, toko hio jual hio alat sembahyang. Kita masuk ke tokonya, ya kita pilih-pilih hio apa, kita lihat-lihat aja gitu ya. Terus kita keluar dari toko hio, cium tuh baju, wangi dupa. Artinya apa? Lingkungan di mana kita ada itu bisa mempengaruhi hidup kita, bisa merubah hidup kita. Tadinya nggak bau, masuk ke lingkungan bau, jadi bau. Nggak bau pun keluar, orang bilang lu bau amat. Seperti itu. Yang kalau lingkungannya tadi wangi, keluar harum. Orang lihat, oh berteman-temannya dengan orang yang baik. Kenapa? Bergaul dengan orang yang bijaksana, tidak bergaul dengan yang tidak bijaksana. Itulah berkah utama. Makanya teman-teman harus baik. Kalau bocor-bocor 6 bocor ini sudah nggak ada di rumah kita, tidur pules, aman. Kenapa? Banyak orang yang kalau rumahnya bocor, orang hujan gede tidurnya enak, ini waspada, takut banjir rumahnya. Baik Bapak Ibu, demikianlah ceramah saya pada pagi hari ini. Mungkin nanti dilanjutkan dengan tanya jawab. Selamat siang Romoldi, saya mau tanya apa yang dimaksud dengan takdir dalam pengertian agama Buddha. Terima kasih atas jawabannya. Di dalam agama Buddha kita tidak mengenal istilahnya takdir. Karena apa Bapak Ibu? Nasib seseorang, perjalanan hidup seseorang itu bisa berubah. Mungkin ibu bapak pernah pergi meramal atau dan lain sebagainya, ya. Bahkan ada yang mungkin bisa membaca garis tangan, kemudian raut muka, tanggal lahir dan lain sebagainya. Memang secara umum itu bisa digambarkan atau secara umum bisa diramalkan perjalanan hidup kita. Tetapi secara pastinya tidak bisa. Kenapa? Karena itu memang bisa berubah. Begitu kita tahu kita memiliki nasib yang tidak baik, tadi saya bilang mudah, susah. Kalau kita mau berubah, maka tua bisa tidak susah. Seperti itu, berusaha. Ya, bagaimana caranya? Ya tadi meningkatkan kemampuan hidup, skillnya, ya, kepandaiannya, kebijaksanaannya. Orang tidak cukup hanya pintar, tetapi emosinya harus bisa dikendalikan. Kemudian dia kenal diri dia sendiri, nah, seperti itu. Banyak orang pintar karena emosi tidak bisa terkendali, orangnya arogan dan lain sebagainya, orang nggak suka. Nah, jadi kalau yang namanya takdir itu tidak ada, karena perjalanan hidup kita ini berubah. Kalau Anda tahu sekarang Anda kehidupannya baik, nasibnya bagus, mungkin sudah diramal dan lain sebagainya, kehidupannya bagus, maka jadikan itu sebagai pemacu semangat kita dalam hidup. Wah, nasib saya bagus, berarti saya harus bisa mewujudkan itu. Jadi orang bilang, oh nanti 2 tahun lagi nih bintang terang ya ibu. Bukan berarti selama 2 tahun nunggu 2 tahun diem. Itu salah. Mungkin saja bintang terangnya itu bisa terjadi karena selama 2 tahun dari sekarang sampai ke 2 tahun itu dia berusaha untuk mencapai bintang itu. Maka jadilah cita-citanya bisa terlaksana, bintang terangnya bisa betul-betul ada. Tapi kalau ada orang bilang, wah ini nasibnya jelek, umur sekian nih, bisa ada mara bahaya gitu. Tapi kalau dia berusaha dalam hidupnya lebih hati-hati, lebih waspada, kemudian banyak perbuatan baik, maka bahaya yang bisa muncul itu pun, walaupun terjadi misalnya, tetapi pada saat itu karma baik melindungi dia, maka yang terjadi pun mungkin tidak terasa buat dia, ini hal yang biasa.
Mungkin harusnya jatuh kakinya patah, jatuh cuma luka. Seperti itu. Dari mana tuh? Oh ya benar tuh, takdir nih mesti jatuh. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu kan karma kita harusnya seperti apa. Tetapi itu bisa berubah. Saya pernah dengar cerita itu dulu juga demikian, cuma panjang, mungkin nantilah kita bisa bahas lain waktu. Diramalkan, yang meramalkan itu seorang biku yang hebat, diramalkan bahwa suaminya akan mati, tidak dikenali mayatnya. Tapi terakhir dia tidak mati. Kenapa ya? Karena perjalanan hidupnya banyak perbuatan baik. Seperti itu. Makanya bisa berubah. Jadi jangan khawatir ya. Kalau sekarang bilang engkau tulang miskin, oh jangan takut. Sekarang gitu ya. Kalau kita tulang miskin berarti itu tulang kita kerik aja dikit-dikit yang miskinnya. Kita dempul, kita cat ulang supaya warnanya metalik. Ya, supaya lebih mahal, lebih bagus. Nah, seperti itu ya. Nah, jangan khawatir. Ya, semua bisa berubah. Pertanyaan kedua. Romo, calon suami saya orangnya temperamen. Masalah kecil pun bisa jadi bahan ocehannya. Tapi kalau udah marah bagi dia udah biasa aja. Tapi sebagai pihak yang dimarahin otomatis saya sakit hati. Belum jadi suami aja udah begitu, apalagi udah jadi istri, pikir saya. Saya mohon saran dari Romo, jangan jadiin suami. Selesai. Itu jawabannya. Udah, jangan jadiin suami. Kan minta saran, ya. Jangan jadiin suami. Kenapa? Ya ini udah tahu jawabannya. Belum jadi suami aja udah begitu, apalagi udah jadi suami. Nah, berarti udah bijaksana itu. Gitu. Aduh, Romo ngomong enak. Saya kan udah cinta. Begitu kan? Saya kan udah lanjur sayang. Demi cinta Krispati. Lagunya ada kan? Seperti itu. Wah, susah kalau sudah berbicara masalah hati. Ini kan saya menjawab secara logika, istilahnya begitu. Ya kan, kalau saya saya ditanya begini karena saya tidak mempunyai perasaan dengan kedua belah pihak. Maka saya bisa menjawab secara logika saya bahwa hal yang seperti itu tidak baik, jangan diteruskan. Tapi kalau dua-duanya, yang satu diomelin, yang satu sakit hati, tapi kalau dia pergi nyariin juga gitu kan. Kadang ada yang begitu. Dulu teman saya begitu. Kalau ketemu berantem, pacaran. Tapi kalau nggak ketemu nyariin. Wah, ini memang sudah. Tapi akhirnya nggak jadi juga. Karena memang nggak cocok lah, ribut terus gitu kan. Putus nyambung begitu. Nah, kalau menurut saran saya lebih baik pikir 2 kali. Pikirkan masak-masak dengan baik. Karena ingat, salah potong rambut penderitanya 1 bulan. Nih, kita salah gunting rambut nih. Saya salah gunting rambut nih. Penderitanya sebulan, Bu. Ditanyain orang lu, Pak Rudi rambutnya gunting di mana itu, jelek bener. Iya nih. Tapi begitu sebulan saya nggak ditanyain lagi. Kenapa? Rambut saya sudah panjang lagi. Betul nggak Pak ya? 1 bulan penderitaannya. Putus pacar penderitaannya 2, 3, 4 tahun. Karena udah ada pacar lagi. Gitu. Tapi yang namanya salah pilih pasangan hidup, penderitaannya seumur hidup. Itu harus dipikirkan dengan baik, dengan bijaksana. Ada lagi, kalau umat Buddha berdoa seharusnya bagaimana? Merem. Ya. Karena biasanya saya berdoa lebih banyak memohon. Ya, kalau berdoa ya kita memohon ya, manusiawi gitu kan. Kan kita namanya berdoa kepada sesuatu yang kita anggap yang bisa membantu kita di luar kemampuan kita. Itu kan begitu Pak. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian memohon berkah, kesehatan, bijaksana dan lain-lain. Apakah seperti itu salah? Tidak salah. Tidak salah. Terus bagaimana caranya mengajarkan berdoa kepada anak balita? Bagusnya apa isinya? Saya bisa sarankan ada satu buku yang dijual di Gramedia. Ibu bapak lihat, itu ada cara berdoa untuk anak-anak itu sebelum makan dan lain sebagainya, itu ada. Nah, seperti itu. Ya, itu ada. Sekarang banyak. Yang penting jadi mama papa harus kreatif. Kalau ke mall, usahakan mampir selalu ke toko buku. Selalu, harus dibiasakan itu.
Anak kita terserah mau baca buku apa. Kenapa? Walaupun dia baca bukunya buku cerita, buku apa, tapi tetap akan menambah pengetahuan dia. Syukur-syukur kalau dia baca buku pengetahuan umum segala macam, itu akan menambah pengetahuan dia. Walaupun nggak dibeli itu buku, dia hanya baca sebentar, tapi itu akan menambah pengetahuan dia dalam hidup dia. Nah, itu ada di sana. Karena apa? Saya nggak bisa, jangan sampai nanti kalau saya bicara gini, oh berdoanya harus begini, nanti dipatenkan begitu kan? Maksudnya orang bilang, oh nggak harus begitu, nanti timbul perdebatan. Lebih baik nanti ada bukunya, itu panduannya. Saya lupa karangannya, Handaka atau bukan, Pak Handaka atau bukan, saya lupa. Itu bagus-bagus bukunya. Buku agama Buddha di tempat saya pun saya ganti dengan yang seperti itu. Karena apa? Lebih membumi, ngajarin anak-anak gitu kan, seperti itu. Jadi doa boleh saja memohon, tetapi ingat, segala berkah, kebijaksanaan, kesehatan itu tidak bisa didapat hanya dengan sembahyang atau berdoa. Mau sehat, maka kesehatan baik-baik, makan diperhatikan, istirahat diperhatikan, nah, seperti itu. Ya, itu. Jadi mau sehat cuma berdoa tapi nggak perhatikan makannya, pola makan dan lain sebagainya, tetap sakit. Kalau gitu Kuan Im nggak manjur ya Pak Rudi ya. Ya seperti itu. Mungkin Kuan Imnya lagi begitu, nggak ada di kelentengnya, nggak ada di wiharanya, lagi sibuk gitu kan, seperti itu. Itu tidak seperti itu. Tetap kesehatan harus dijaga. Kebijaksanaan nggak bisa dengan sembahyang orang jadi bijaksana. Kalau semua sembahyang jadi bijaksana, kita sudah bijaksana semua. Kenapa? Saya yakin kita pernah sembahyang, betul kan? Tapi kok kebijaksanaan kan berbeda. Karena apa? Ya tadi jalannya supaya dari ceramah saya bagaimana supaya jadi bijaksana. Tapi kalau memohon berkah, kesehatan, mungkin keselamatan, bolehlah, manusiawi lah minta seperti itu. Tapi ingat, jangan bawa apel sekilo, permintaannya di print 2 halaman. Permintaannya banyak, bawa apelnya sekilo, gitu kan, seperti itu. Enggak seimbang kalau saya bilang gitu ya. Oh, nyogoknya apel sekilo katanya. Tidak seperti itu. Tapi ingat, harus kita yang berusaha juga. Mau banyak hoki, berdoa, kalau nggak kerja gimana? Nggak ada jalannya. Ibaratnya begini. Kita kalau mau nyebrang dari Ancol mungkin ke Pulau Bidadari, kita harus punya perahu. Perahu itu adalah kita. Kita siapin perahunya, kita bikin. Kemudian kita pasang tiang supaya cepat, kita pasang layar. Walaupun kita dayung, tapi kita pasang layar. Kenapa pasang layar? Coba. Kalau ada angin bertiup, supaya lebih apa? Lebih cepat bergeraknya. Walaupun kita dayung, nyampe juga dayung, tapi layar tetap kita pasang. Kalau ada angin lebih cepat. Angin itu kita yang bikin atau bukan? Bukan. Masa ditiupin tuh layar? Kan enggak. Angin itu dari alam. Ibaratnya kalau kita berdoa, kita sembahyang, para dewata, para sinbeng itu seperti angin itu. Jadi kalau kita sudah menyiapkan diri kita, kita punya bibit kebajikan, kita punya bibit kebaikan dalam hidup kita. Kita sembahyang sedikit saja, kita berdoa, itu angin bertiup karena kita udah siapin layarnya. Itu cepat sekali suksesnya, cepat sekali jalannya. Tapi jangan dibalik. Perahu nggak dibikin, layar nggak dibikin, nungguin angin. Nyampe nggak ke sana? Nah itu deh logikanya seperti itu. Saya selalu pakai perumpamaan kalau menjawab supaya logikanya bisa pas gitu. Jadi nungguin angin, jadi nungguin pertolongan dari langit, tapi kita nggak usaha. Nah sama seperti berdiri di pinggir pantai mau nyebrang ke pulau, kita nggak nyiapin perahu, kita nggak siapin layar, nggak bisa. Ya itu dia. Kemudian apakah orang yang pintar selalu bijaksana? Bagaimana menghadapi orang yang mempunyai pemikiran selalu benar? Apakah orang yang pintar selalu bijaksana? Belum tentu. Kan saya bilang, orang pintar itu IQ berarti. Orang bijaksana berarti tiga-tiganya ini harus balance. Harus juga dia EQ-nya bagus, SQ-nya bagus. Kalau jadi pimpinan jangan marahin bawahan di depan orang banyak, dimaki-maki. Padahal dia juga pimpinan, dia punya staff, itu tidak boleh. Panggil ke ruangan, baru marahin, baru tegur. Itu yang bijaksana. Itu baru EQ-nya hebat. Seperti itu.
Kadang ada orang nggak tahan emosi, wah, saya lihat itu pacaran nabokin pakai sendal pacarnya di tempat parkir motor. Lagi pacaran, ditabokin pacarnya pakai sendal. Saya lihat sendiri, saya lagi parkir motor waktu itu, masih naik motor. Aduh, mau dipisahin urusan pribadi gitu ya, seperti itu. Kalau nggak dipisahin kasihan tuh cewek. Paling juga cuma saya bilang, saya cuma gitu dong. Maklum dia kebiasaan jadi guru kali ya. Hehnya itu orang jadi kaget gitu. Jadi diem dia gitu. Maksudnya kan orang banyak gitu jadi nontonin gitu apa. Nah itu dia. Jadi belum tentu bijaksana. IQ-nya itu kadang-kadang orang banyak yang pinter, tapi orang nggak mau pakai. Kenapa? Temperamen, nggak bisa. Susah bergaul sama teman kerja. Semuanya musuhin, nggak suka sama dia. Padahal pinter orang itu. Akhirnya dia bilang apa? Karena dia merasa nggak ada yang temenin, dia bilang apa? Kerja di situ mah nggak enak, nggak bener semua tuh, udah kong kali kong, pada benci sama saya semua. Padahal dia nggak introspeksi diri. 30 orang harusnya dia cek. Makanya saya bilang, teman baik berapa orang, teman yang nggak baik berapa orang, dicek, dibikin statistiknya. Kalau 30 orang, 27 benci kita, 3 senang sama kita, berarti kita nggak bener. Berarti kita nggak bener gitu. Tapi kalau 27 senang sama kita, 3 yang nggak senang sama kita, berarti kita sudah baik. Seperti itu. 3 nggak senangnya kenapa? Mungkin dia mah 3 ini suka korupsi, kita nggak suka korupsi, dibenci. Ada juga tuh. Ada juga. Jangan berpikir bahwa satu departemen atau satu unit semuanya nggak beres, terus kita beres sendiri. Itu juga kita nggak disenangin tuh. Begitu. 27 nggak suka sama kita, kenapa? Semuanya korupsi, kita mau bener gitu, jadi dimusuhin. Bisa juga seperti itu. Makanya ya cara bergaul gitu ya. EQ, kenal diri sendiri dulu. Nanti pulang catat, saya siapa? Iya, coba di kertas. Sifat saya gimana? Yang jelek tulisin, yang bagus tulisin. Coba berapa sifat yang kita kenal diri kita sendiri. Seperti itu. Coba ya nanti. Kemudian bagaimana menghadapi orang yang mempunyai pemikiran yang selalu benar. Waduh, ini udah kayak menghadapi Buddha ini. Ya, semua benar gitu kan, seperti itu. Guru kebenaran berarti gitu kan, seperti itu. Lain nih guru kebenaran sama guru kebenaran. Ya, menyeberangkan seorang nenek adalah kebenaran. Menyeberangkan seorang nenek perbuatan kebenaran. Kebenaran cucunya cakep. Nah, itu. Kebenaran sama kebenaran gitu ya, seperti itu. Beda nih ya. Nah, kemudian ini kalau menghadapi orang seperti ini agak sulit. Sulitnya kenapa? Orang yang merasa dirinya selalu benar adalah orang yang merasa dirinya paling tahu. Karena ada 4 macam orang. Satu, dia tahu apa yang dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Dia tidak tahu apa yang dia tahu, dia tahu apa yang dia tidak tahu, dan dia tahu apa yang dia tahu. Nah, ini ngadepin orang yang keempat nih model ini. Dia tahu apa yang dia tahu. Jadi kalau kita ngomong dikit aja, lu nggak usah cerita, gue udah tahu. Nah, seperti itu. Ada yang begitu. Nggak usah banyak ngomong dah, gue udah tahu gitu kan. Seperti ini orang yang serba tahu, gitu ya. Kalau ini orang yang seperti ini contohnya, bukan menghadapinya, tetapi tipe orang seperti ini adalah tipe orang yang stuck. Artinya apa? Tipe orang yang hanya sampai di situ. Dia merasa karena dia semuanya tahu, paling benar, maka dia tidak bisa menerima lagi. Saya pernah kasih perumpamaan, saya dikasih minum air di cangkir, ini udah penuh. Kemudian saya bawa teh saya udah penuh nih, saya bawa dari rumah nih cangkirnya. Terus dari sini ditambahin sama pengurus, ditambahin teh lagi. Kira-kira masuk gak tehnya? Nggak bisa. Karena apa? Udah penuh. Begitu. Luber. Orang yang seperti ini dia stuck. Dia merasa, wah dia sudah cukup tahu. Sudah, dia nggak mau menambah lagi kemampuannya. Ya, menghadapi seorang yang pemikiran yang selalu benar, bagaimana? Ya kita cukup berkawan biasa saja. Jangan berkawan dekat dengan orang seperti ini. Kenapa? Kita akan ikut pemikiran kita seperti itu. Saya baca buku Kung Fu Boy. Oh, kalau saya hobi baca segala macam buku, dari buku anak-anak. Kung Fu Boy si Chin Mi, ya, benar ya Chin Mi ya. Kung Fu Boy si Chin Mi itu suatu hari dia dikasih pengertian, dikasih perumpamaan apa? Seekor jangkrik
Jangkriknya ditangkap, kemudian dimasukin ke dalam kotak. Selama seminggu itu jangkrik di dalam kotak. Jangkriknya itu biasanya di alam terbuka, dia lompat tinggi. Tapi karena di dalam kotak, dia lompatnya begitu tinggi, mentok, tek, turun, mentok, tek. Akhirnya dia kebiasaan karena kotaknya itu seminggu dia tinggal di situ. Akhirnya dia tahu kalau lompatnya segini, ini udah mentok nih, sakit kepala, ketinggian. Akhirnya si jangkriknya tahu mengira-ngira lompatnya setinggi kotak itu aja. Setelah seminggu ini jangkrik dilepas di alam terbuka lagi. Apa yang terjadi? Apa dia bisa lompat langsung tinggi lagi? Tidak. Dia lompat hanya setinggi kotak itu. Itu perumpamaan dari pertanyaan ini. Artinya apa? Mindset harus dirubah. Cara berpikir harus dirubah. Yang mengotakkan kita, yang membuat kita jadi kerdil siapa? Diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ini menyebabkan orang jadi kerdil diri dia sendiri gitu. Nah, seperti itu, merasa paling benar. Kalau seperti itu, jangan bergaul dekat dengan orang yang berpikiran seperti itu. Kenapa? Menular. Benar, penyakit menular. Lu ngapain lu kerja rajin-rajin, malas sama rajin di sini gajinya naiknya sama, tahu? Nah, kita yang udah rajin mikir, bener juga ya, rajin, bos juga nggak perhatiin, gua malas juga sama tuh gajinya naiknya sama, menular tuh. Akhirnya apa? Ya udah, malas juga. Salah. Tidak boleh. Jadi kalau menghadapi ini lebih baik ya sudah cari teman yang mempunyai pemikiran lebih maju, ya berteman biasa saja. Ya. Kalau pemikirannya selalu benar, berdebat dengan dia dengan cara apapun tetap saja dianggap kita salah. Itu sulit. Ya. Kemudian berikutnya, bagaimana cara kita mengembangkan EQ dan SQ? Terima kasih. Latihan, practice. Latihan. Kalau kita latihan, bisa. Mau marah, kebiasaan temperamen tinggi nih. Mau marah, hitung dulu 1 sampai 100 dalam hati. Mau marah nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau bilang Om Tohut, atau bilang Om Mani Padme Hum 100 kali dalam hati. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Lama-lama, mula-mula giginya di ini nahan marah, giginya rapet, lama-lama Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Terakhir udah 100, udah turun, reda. Mau marah nggak jadi. Kenapa? Udah capek. Energinya udah keluar. Bu, Pak, kalau kita marah kan kita punya energi besar sekali loh. Bener gak, Pak? Bener. Capek loh, jangan main-main orang marah itu. Energi besar sekali, dan akibatnya apa? Tumpukan karma baik bisa hilang, itu bisa hangus terbakar. Ibarat hutan yang terbakar itu diumpamakannya kalau kita marah. Perbuatan baik kita ibarat hutan, habis. Begitu kita marah, semua diungkit. Perbuatan baik kita yang sama dia yang udah lama kita bantu dia rela, begitu kita marah diungkit, nggak rela. Kalau bukannya dulu saya yang bantu tuh udah mati dia. Wah, itu. Jadi akhirnya karma baik kita habis dah. Begitu. Dihabis dengan kemarahan itu. Latihan. Ya, nggak gampang memang. Terus bergaulnya juga jangan dengan yang tipikalnya juga sama, pemarah juga. Wah, sudah repot. Begitu ada masalah dikit, udah tonjok aja, ntar gue bantuin. Nah, itu kan begitu kan. Akhirnya tipikalnya sama, udah jadi dah perang masal begitu kan, seperti itu. Coba kalau satunya tipikalnya orangnya lebih kalem, bisa menahan emosi, jangan dulu dipukul. Ntar kalau udah dipukul ternyata dia bener, nah kan bahaya. Akhirnya temannya yang IQ-nya yang emosinya lagi tinggi itu akhirnya ya benar juga, reda gitu kan, dia mikir lagi gitu kan, seperti itu. Perlu latihan bersahabat dengan yang baik tadi, dengan yang bijaksana. Itu latihannya terus. Saya pernah dengar di radio, kalau saya malam pulang ceramah suka sambil jalan dengar radio, itu di radio Sonora. Hari apa itu saya lupa kemarin ini, tentang foto aura. Di foto aura kita, kemudian di orang itu bisa tahu, konsultannya nanti bisa tahu kita emosionalnya tinggi dan lain sebagainya. Nanti itu dinetralisir dengan kristal katanya. Nah, seperti itu. Dengan menggunakan bantuan dari luar, pengaruh dari kristal itu. Nah, itu bisa lebih
lebih adem istilahnya, lebih gimana, bisa emosinya bisa ini. Banyak orang yang juga stuck karirnya karena emosi. Dimarahin bos sedikit ngambek. Ini IQ-nya kurang bagus. Dimarahin sama bos kayak gitu, berhenti aja. Langsung berhenti, nggak mikir. Begitu udah berhenti, baru nyaho. Baru tahu, nganggur. Aduh, udah nganggur apa kan? Telepon saya, Rudi ada kerjaan gak nih? Tolongin dong. Kenapa berhenti? Iya, saya kesel sama bos saya berhenti aja. Nah ini, orang seperti ini emosinya jelek. Ya, begitu dimarahin, langsung ambil keputusan. Bapak Ibu ingat, tidak boleh ambil keputusan pada saat kita marah. Dan pada saat kita senang, tidak boleh. Kita lagi happy, betul, kita ambil keputusan, nggak boleh. Kita lagi marah, kita ambil keputusan, nggak boleh. Ingat tuh. Ya. Kenapa? Ini ada satu. Bapak Ibu kenal Genghis Khan? Genghis Khan, dia punya seekor burung elang. Kalau perang, burung elangnya ini diterbangin dulu sama dia. Jadi mata-mata dia. Burung elangnya lihat posisi musuhnya ada di mana. Kemudian burung elangnya balik sama dia. Genghis Khan ini mengerti. Seperti itu. Nah, suatu hari, ya, pada saat mereka sedang maju perang, Genghis Khan pengen minum. Akhir habis, waktu itu ada sungai kecil lewat di depannya, kayak selokan gitu. Genghis Khan ambil cangkir emasnya dari tasnya, kemudian dia ambil itu air, dia ambil di selokan. Pada saat dia mau minum, itu burung elangnya nyerang dia. Jadi tangannya itu disamber sehingga tumpah air. Terus terbang lagi. Terus Genghis Khan pertama bilang, bercanda mungkin, seperti itu. Ambil lagi. Pada saat mau diminum lagi, disamber lagi tangannya. Mulai kesel. Waduh, kurang ajar. Dipiara dari kecil kayak begini, ya, kurang ajar. Begitu yang ketiga, dia udah tahu, ini pasti dia mau nyamber lagi. Begitu dia samber, saya tangkap kakinya. Kata si Genghis Khan dalam hati. Begitu yang ketiga, benar, ternyata burung elang ini menyambar lagi. Kali ini menyambarnya lebih ganas lagi, sampai cangkirnya itu mental. Begitu cangkirnya mental, Genghis Khan langsung tangkap kaki burung elangnya itu, tanpa basa-basi langsung dia banting burung elang itu, dimatiin. Mati burung elang itu. Begitu mati, wah Genghis Khan, itu akibatnya kalau kurang ajar, dia bilang begitu. Karena emas sekali dengan binatang peliharaannya ini. Kemudian dia cari cangkirnya, orang dari emas, gitu kan, jatuh kemana tuh cangkir, gitu kan, dia cari. Ternyata cangkirnya mental ke atas tempat yang lebih tinggi, karena air itu ngalir dari tempat yang lebih tinggi. Ternyata di tempat yang lebih tinggi itu ada semacam kayak danau, bukan danau kecil lah, begitu kubangan gitu, nampung air sementara. Begitu Genghis Khan berdiri di tempat yang lebih tinggi itu, dia lihat cangkir emasnya ada di sana. Pada saat dia lihat cangkir emasnya ada di sana, dia lihat di tengah-tengah kubangan itu ada makhluk yang besar melingkar di situ, mati. Dan ternyata itu seekor ular hitam besar sekali, dan ular itu memiliki bisa yang sangat ganas. Bisanya itu sudah mencemari air yang diminum, yang mau diminum si Genghis Khan. Elang ini kan terbang ngelihat itu ular itu mati di sana. Jadi dia menyelamatkan nyawa Genghis Khan. Begitu dia lihat itu, dia baru sadar perbuatan dia. Dia gemeteran Bapak Ibu. Kemudian dia ambil burung elangnya itu, dia pakaiin kain putih, kemudian dia sambil menangis. Dia bilang apa kata-katanya itu terkenal sampai sekarang. Dikala kita marah, kita tidak boleh mengambil keputusan. Itu dia. Makanya harus kita belajar. IQ yang tinggi nggak gampang didapat, tapi perlu latihan sedikit. SQ kita kenal dari diri kita sendiri, ya. Belajar siapa sih saya, apa kelemahan saya, kelebihan saya. Kalau udah tahu kelemahan kelebihan kita, berarti kita sudah mulai mengenal diri kita sendiri. Seperti itu. Kemudian saya mempunyai teman-teman, saya mempunyai teman saya suka mencampuri urusan yang sebenarnya bukan urusannya. Oh, kepo ini ya. Dan dia juga tidak diminta untuk mencampuri urusan orang dan juga dia diminta untuk mencampuri urusan orang itu secara bila dia berkata atau mengucapkan seolah-olah sangat bijaksana. Bagaimana menghadapi teman seperti itu? Saya mau nanya, kalau kita punya teman kepo, kira-kira enak nggak? Ya udah, jauhi. Itu aja.
Ya, kalau teman yang suka ikut campur urusan orang, jauhi saja. Kenapa? Urusan diri sendiri aja udah banyak. Ngapain ngurusin orang, gitu kan? Diri sendiri aja nggak keurus, istilahnya begitu. Rumah tangga sendiri bagaimana? Ngapain ngurusin orang lain, gitu kan? Urus diri sendiri saja. Kenapa? Kalau nambah urusan lagi, bukan tambah tentram hidup kita, tambah nggak tentram hidup kita. Ya. Seolah ya dia kalau berkata mengucapkan seolah-olah sangat bijaksana. Ya, ini diarahkan saja temannya. Mungkin suatu saat ikut dharma kelas, ikut latihan ceramah, begitu ya. Nah, seperti itu. Siapa tahu malah jadi bijaksana, akhirnya jadi penceramah. Nah, gitu. Tapi saya jadi penceramah bukan kepo duluan nih ya, bukan. Ya, bukan gara-gara dulunya kepo sekarang jadi penceramah, bukan ya. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian berikutnya. Kalau main saham salah nggak? Tidak salah. Udah ya. Bagaimana pandangan Buddha dalam penghematan seperti membeli barang bajakan yang lebih murah daripada membeli asli yang lebih mahal? Nggak enak hati saya. Karena kadang-kadang saya beli bajakan juga, gitu ya, seperti itu. Itu ya. Wah, kalau pertanyaan ini saya rasanya tidak pantas menjawab. Karena apa? Saya pun masih melakukan. Benar, saya pun masih melakukan begitu ya. Nah, sekarang bagaimana pandangan Buddha? Nah, sekarang kan pandangan Buddha gitu ya. Dalam penghematan seperti membeli barang bajakan yang lebih murah daripada membeli barang yang lebih mahal. Bapak Ibu, memang sebetulnya kali ini jawaban yang di relnya nih ya, benernya gitu ya. Yang benernya. Memang sebetulnya sih jangan membeli yang bajakan. Tapi juga jangan keterlaluan semuanya bajakan. Begitu. Apalagi sekarang itu sudah dilindungi loh. Jadi kita menjual barang bajakan atau membeli saja bisa kena undang-undangnya. Hati-hati. Terutama software-software ya, program-program, misalnya Anda punya laptop, komputer di kantor dan lain sebagainya, itu harus punya license, punya lisensi. Begitu. Kalau urusan bajak lagu dan lain sebagainya, saya rasa hampir semuanya kita di sini juga turut membantu juga pembajakan itu, gitu. Betul kan? Iya, kita download dari internet, masukin ke hard disk kita dengerin sambil kerja. Nah, seperti itu. Tapi ya memang ada beberapa yang sudah dibeli, begitu. Jadi memang sebaiknya kalau membeli barang memang yang asli, begitu. Ini kalau jawaban menurut pandangan Buddha gitu ya. Karena apa? Kalau kita beli bajakan berarti kan ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Nah, betul. Yang dirugikan itu orang yang memiliki hak paten. Yang dirugikan itu. Sedangkan Buddha bilang perbuatan baik itu perbuatan yang tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Kalau bajakan untung diri sendiri, rugi orang lain. Berarti itu bukan perbuatan baik. Itu jawabannya ya secara Buddhis. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bisa selalu sehat. Temanya hari ini ulang tahun. Jadi yang ulang tahun bulan ini selamat ulang tahun ya. Baik, salam dalam Dharma, Namo Buddhaya.